Selamat malam. Cantik, biasanya langsing, biasanya diminta untuk cerdas, biasanya memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik. Itulah citra yang muncul ketika seseorang ikut serta dalam sebuah kegiatan putri-putrian. Kalau di dunia bisa Miss Universe, bisa Miss World, apapun namanya. Indonesia punya Putri Indonesia apapun yang berbicara soal kecantikan ini. Tapi masalahnya adalah ketika ada kontes seperti ini, banyak yang protes. Karena dianggap hanya mengeksploitasi kecantikan, tubuh kemolekannya, dan bisa mengumbar dalam tanda petik aurat yang mungkin tidak cocok bagi mereka yang menganggap ini adalah hal-hal yang berbau duniawi. Betulkah seperti itu? Kita perbincangkan bersama sejumlah narasumber. Namun pertama saya ajak Anda bertemu dengan Kamidia Radisti, Miss Indonesia tahun 2007. Disti, terima kasih telah bersama kami. Apa kabar? Saya baik, Anda bagaimana? Baik juga. Terima kasih. Anda baru memiliki anak kedua kalau tidak salah. Betul, 6 bulan yang lalu. Selamat ya. Terima kasih. Jadi ibu rumah tangga. Yang Ya. putra kedua, dua-duanya wanita. Dua-duanya perempuan. Cantik seperti Anda? Amin. Mudah-mudahan. Baik, kembali ke 6 tahun yang lalu. Ya. Ketika Anda ikut serta di sini, apa yang Anda kejar sebetulnya? Pada saat saya ikut Miss Indonesia, itu justru tantangan yang saya hadapi itu jauh lebih berat dibandingkan pada saat saya ikut Miss World. Kenapa begitu? Karena pada saat saya ikut Miss Indonesia, itu justru kita bertemu dengan perempuan-perempuan Indonesia. Berbeda pada saat kita berkompetisi di ajang internasional, yang memang kita pada saat pergi ke sana itu sudah ada tim yang mempromosikan Indonesia seperti apa. Jadi pada saat kita berangkat ke sana, kita tinggal mengikuti acara demi acara, rangkaian acara yang memang sudah dibuat oleh Miss World. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda kejar sebetulnya? Saya kejar bagaimana saya bisa menjadi perempuan lebih baik. Entah itu untuk diri saya sendiri, entah itu untuk orang tua saya, entah itu untuk keluarga saya masa depan. Sekarang saya sudah memiliki Kenapa itu. harus dengan sebuah kontes kecantikan? Saya suka sekali dengan tantangan. Saya tidak pernah punya, saya merasa tidak pernah punya bakat sebagai model. Karena dulunya saya atlet. Jadi Atlet apa Anda? atlet renang. Ikut serta dalam PON, dalam... Saya ikut sampai prapon. Oke. Tapi memang kejuaraan setiap tahun ada 4 kali. Jadi Anda merasa gagal di situ, udah ikut kontes tidak kecantikan aja? gagal sih, tapi memang harus ada pilihan dalam hidup. Pada waktu saya SMA, saya harus memilih antara sekolah dan terus berolahraga. Kalau saya ambil olahraga, mungkin saya tidak akan masuk ke Universitas Pajajaran dan lain sebagainya gitu. Tapi pada saat saya memilih untuk berhenti berenang, oke, saya akan teruskan pendidikan saya. Di situ saya memiliki pikiran yang jauh lebih terbuka, bahwa ternyata hidup ini nggak cuma untuk latihan renang karena Jadi bisa juga menunjukkan kecantikan Anda dengan cara itu? Iya, begitu. Kalau bicara tentang kontes kecantikan, Anda cantik, ya? Amin, terima kasih. Anda merasa Anda cantik, tentu saja kan? Ya. Kalau nggak mungkin ikutan. Ya. Masalahnya adalah, apakah hanya itu yang mau Anda tonjolkan? Atau tubuh Anda yang langsing tinggi ini? Saya sebagai Miss Indonesia tidak memiliki postur yang tinggi dibandingkan yang lain. Dibanding saya, Anda lebih tinggi tentunya. Karena saya pakai hak tinggi. Tapi yang jelas begini, saya merasa punya kepribadian. Artinya saya punya bekal sebagai Kamidia Radisti. Saya dididik oleh orang tua saya seperti apa, itu yang saya pengen tunjukkan bahwa saya bukan perempuan menye-menye. Saya bukan perempuan yang manja, gitu ya. Saya perempuan yang tough, saya tangguh, saya bekerja keras. Dan itu yang saya pengen tunjukkan bahwa perempuan Indonesia saat ini adalah perempuan mandiri, gitu loh. Kalau Anda ingin menjadi seperti itu, mengapa harus lewat kontes? Mengapa tidak? Misalkan hal terburuk, ekstrimnya Anda pergi ke kawasan terpencil seperti Butet yang di kawasan Jambi, mengajar mereka yang ada di hutan. Itu salah satu yang dilakukan Miss Indonesia. Artinya begini, pada saat saya ikut Miss Indonesia itu adalah batu loncatan yang sangat baik agar saya memiliki, anggaplah begini, pada saat saya menjadi Kamidia Radisti tidak sebagai Miss Indonesia, akan lebih susah saya berkarya dari nol. Tapi pada saat saya udah mencoba, anggaplah saya masuk ke dunia hiburan, casting sana sini, siapa sih Kamidia? Tapi pada saat di belakangnya ada Miss Indonesia, saya jauh lebih dikenal. Saya akan lebih mudah untuk bagaimana saya bisa menunjukkan, ini loh karya-karya saya, ini loh pribadi saya bisa berprestasi seperti ini. Yang saya ingat kalau misalkan ada kontes seperti itu, beauty and brain tuh nggak bisa dipisahkan. Oh iya, Ya, iya, kan? iya. Menurut Anda beauty and brain-nya itu di mana? Berapa persen komposisinya? Saya berawal dari cerdas. Selebihnya saya merasa pada saat saya bisa, anggaplah gini, saya pede berhadapan dengan Anda di sini untuk membicarakan masalah Miss World dan Miss Indonesia. Artinya saya sudah merasa orang akan melihat dia cantik kok. Artinya? Karena saya punya
inner beauty yang oke gitu. Anda merasa diri cerdas, Anda merasa diri cantik, Anda merasa perlu untuk menunjukkan ini lewat pakaian yang lebih terbuka, misalkan dalam kontes itu? Nggak selalu. Nggak selalu. Nggak selalu. Dalam konteks kecantikan Miss Indonesia? Enggak. Tidak ada sama sekali. Enggak. Menurut Anda, kalau kemudian kita bawa ke dunia luar, Anda ikut Miss World, ada persoalan di mana semua peserta menggunakan pakaian malam yang dada rendah, belahan tinggi, yang bagi sebagian orang Indonesia ini nggak bener nih. Apa komentar Anda? Itu wajar ya, karena mereka, bagi saya orang-orang yang menganggap bahwa perempuan itu selalu memakai busana-busana yang jauh lebih terbuka untuk terlihat lebih cantik, ya memang hanya terlihat dari permukaan begitu. Tapi mereka tidak pernah mengenal seperti apa sih perempuan tersebut begitu. Bagaimana kita mencuri start memang dari penampilan awal kita melalui fisik. Sebelum kita berbicara, mata kita yang berbicara. Sebelum saya kenal dengan Anda, saya akan menatap mata Anda untuk melihat seperti apa sih sosoknya. Pada saat saya tidak berani menatap mata Anda, artinya saya juga nggak pede. Gitu. Anda bisa berhadapan dengan orang yang berpandangan negatif dengan Anda. Berpandangan negatif ini kalau misalkan sudah buka-buka, jangan-jangan dia nggak belajar soal agama, jangan-jangan dia nggak belajar soal budi pekerti, jangan-jangan dia bisa mengganggu orang lain. Apa pandangan Anda tentang kemungkinan itu? Ya nggak apa-apa, setiap orang itu bebas untuk menilai saya seperti apa. Tapi artinya begini, pada saat orang tua saya masih ada di belakang saya, suami saya masih terus mendukung saya, artinya saya perempuan baik-baik. Oke. Kita perdalam itu sesaat lagi, masih di Gestur. Tetaplah bersama kami. Kembali di Gestur, sudah ada 3 narasumber tambahan. Ada Pak Ismail Yusanto, juru bicara HTI, terima kasih telah bersama kami. Ada Ibu Kanti, beliau adalah Wakil Ketua Panitia Miss World 2013. Ada Kong Ridwan, beliau seorang pengamat sosial, budayawan, yang akan bisa melihat dari kacamata orang Betawi juga kadang-kadang nih. Dari Pak Ismail, saya tahu stand positionnya dari HTI, pasti menolak. Tentu ada alasannya. Ya. Kalau tadi sudah ngobrol dengan Mbak Disti, dia punya alasan juga. Dari Anda apa alasan tolakan Anda? Ya, yang pertama ingin kami sampaikan bahwa penolakan kami, Hizbut Tahrir Indonesia, dan juga lebih dari 60 organisasi massa Islam, konform kita sudah jumpa dengan para pimpinannya, itu didorong oleh semangat dalam bahasa agama itu, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi semangat seruan untuk menjalankan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar gitu. Nah, kami melihat bahwa ajang Miss World ini adalah sebuah kemungkaran. Gitu. Apa itu kemungkaran? Kemungkaran adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Gitu. Dan saya pikir ini penting untuk dikemukakan dan penting juga untuk diperhatikan, mengingat bahwa negeri ini adalah negeri yang mayoritas penduduknya Muslim. Kemudian falsafah negara ini juga dengan tegas mengakui prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Dan apa yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi sorry, saya potong. Tapi kan itu muncul jika kemungkaran itu nyata, misalkan mengumbar aurat atau melakukan tindakan asusila. Kalau tidak apa-apa dong. Mengumbar aurat. Sekarang kita bertanya, apakah yang kita lihat pada ajang Miss World itu bukan sesuatu yang mengumbar aurat? Apa sih itu aurat itu? Ya, aurat itu adalah, kalau kita kembali kepada ketentuan fikih Islam, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Itu aurat. Jadi ketika seorang perempuan itu menampakkan sesuatu selain muka dan telapak tangan, maka itu berarti mengumbar aurat. Dan apa yang kita lihat pada ajang Miss World, perempuan itu saya pikir lebih daripada itu. Gitu. Karena itu maka jelas bahwa ini adalah sebuah kemungkaran. Bukan hanya soal aurat, tetapi yang paling penting sebenarnya adalah nilai-nilai apa yang hendak disampaikan kepada publik dari ajang ini. Itu tidak lebih dari kapitalisasi perempuan atau eksploitasi perempuan. Itu poin kita uji begitu. Sebelum kebukaan, karena penyelenggara mesti ditanya eksploitasi itu, Mbak Disti, Anda merasa mengumbar aurat Anda dengan ikut kontes ini? Kalau dikatakan menurut Islam, iya, memang aurat saya tidak ditutup. Artinya begini, saya tidak mengumbar hal-hal yang negatif bagi saya dan keluarga saya.
itu aja. Tapi saya tidak bisa juga harus, kalau itu bukan menjadi pilihan saya, ya saya tidak bisa memaksakan kan. Artinya saya belum bisa menutup aurat saya karena bukan pilihan saya tidak bisa dipaksakan untuk seperti itu. Tapi ini konteksnya adalah Miss Indonesia, Miss World, artinya saya yang memilih untuk mengikuti ajang itu dan saya tidak merasa mengumbar. Dari peserta atau mantan peserta, dari panitia, kalau ada catatan negatif dari seperti Pak Ismail tadi. Sebelum menanggapi Pak, boleh saya menjelaskan sedikit mengenai tujuan ya. Tujuan kenapa panitia Miss World di sini MNC Group akhirnya akan menayangkan dan juga menyelenggarakan Miss World 2013. Ini sebenarnya kita lebih melihat dari budaya ya. Dari budaya kalau boleh dibilang sih juga membantu pemerintah. Karena pariwisata ini penting sekali. Apalagi kalau kita melihat dan mendengar Ibu Mari Pangestu sendiri berkata kita belum mencapai target. Ini mau cari perlindungan dari pemerintah? Enggak, sama sekali enggak. Kita melihat dari berbagai hal. Dan di sini juga ya dengan di malam final nanti akan diperlihatkan berbagai shoot dan angle dari keramah tamahan Indonesia, dari indahnya Indonesia. Itu sisinya panitia. Kalau sisinya lain eksploitasi perempuan tadi, menurut pernyataan Pak Ismail? Begini, sekali lagi saya menganggap ini kan Indonesia ini negara demokrasi ya. Dan juga mohon maaf Pak, saya juga Islam, tapi sejauh yang saya tahu Indonesia bukan negara Islam. Juga di sini ada hak-hak terhadap berbagai agama dan berbagai kebudayaan dan masyarakat yang boleh berkarya di Indonesia ini, gitu. Dan kalau masalah mengumbar aurat itu sekali lagi tadi saya setuju dengan yang Disti katakan, itu kan memang haknya masing-masing. Nah, secara dunia kita tahu bahwa pageant atau kontes kecantikan ini kan berbagai macam dan berbagai level. Kalau di Miss World sendiri itu tidak ada yang namanya bikini. Bahkan kalau misalnya kita compare dengan beberapa pageant di dunia, itu bahkan ada yang memang sampai di malam final itu, di catwalk itu memakai baju renang katakanlah. Kalau di Miss World justru tidak. Yang diperagakan itu gaun malam, dada rendah. Sebenarnya kita enggak juga ya, sebenarnya enggak. Kita juga sudah menitipkan hal itu kepada Yayasan Miss World jauh hari pada saat akhirnya Indonesia dinyatakan menang, gitu. Seperti terlihat dari kompromi mereka bahwa di beach beauty katakanlah di situ kita memakainya adalah sarung Bali. Dan juga di malam final yang dikenakan adalah gaun malam. Artinya tidak ada eksploitasi. Ya, gaun malam dan baju etnis. Nah itu yang dipakai. Jadi Anda menjamin tidak ada eksploitasi wanita. Insya Allah nggak ada. Tubuh wanita. Nggak ada. Dan yang paling penting lagi, justru nilai yang paling tinggi dari berbagai hal yang kita nilai itu adalah beauty with a purpose. Meaning adalah kepedulian kontestan terhadap sosial dan lingkungan. Jadi, itu nilai yang paling tinggi. Jadi jawaban untuk Pak Ismail, nggak usah khawatir Pak Ismail gitu. Bisakah begitu? Insya Allah begitu Pak. Ada komentar Pak sebelum ke Engkong Ridwan Saidi? Itu semua kan sebenarnya hanya pemanis kan dari inti penyelenggaraan Miss World ini. Intinya itu kan memang kontes kecantikan gitu. Cuma supaya lebih tampak bersahabat, lalu disebutlah beauty with purpose. Ditambahlah bukan sekedar beauty tapi juga ada brain behavior gitu. Tapi kan intinya itu. Karena tidak mungkin juga terpilih Miss World itu yang wajahnya jelek misalnya. Walaupun sepintar apapun, sebagus apapun kelakuannya gitu. Kan itu intinya. Jadi begini, yang kita sebut sebagai eksploitasi adalah bagaimana perempuan itu ditempatkan sebagai objek. Saya kira kita harus jujur bahwa di belakang itu adalah kepentingan bisnis. Baik kepentingan bisnis fashion, bisnis kosmetik, dan belanja kosmetik di Indonesia sangat besar. Lebih dari 9 triliun per tahun. Anda punya angkanya itu? Ada. Kemudian fashion juga begitu, sangat tinggi gitu. Dan yang paling penting adalah kemudian yang tadi saya sebut itu. Jadi value apa sebenarnya mau ditampilkan? Kalau ini sebuah kebanggaan apa? Kalau menang Olimpiade Kimia, Fisika, oke lah. Bahwa ini adu otak. Disti bisa menjawab nih, tapi sebelumnya. Nah, itu. Engkong dulu. Jadi ya saya kira itu yang ingin. Pesan Anda, Kong. Komentar Anda, Kong. Ini negatif nggak peduli nih pokoknya, Kong. Apa salahnya dengan kecantikan? Ketika Amru bin Ash kembali dari Egypt, ditanya oleh Umar bin Khattab, "Ya Amru, apa kesan kau terhadap Egypt?" Dia bilang perempuannya cantik, lelakinya sopan, mereka beradab.
cantik dulu yang diutarakan itu. So apa salahnya dengan kecantikan? Nggak ada yang salah dengan kecantikan. Bahkan So apa yang Anda persoalkan jadinya kalau dengan kecantikan nggak ada salahnya? Itu adalah kita harus senantiasa memuji kebesaran Tuhan tatkala kita melihat sesuatu yang indah, termasuk keindahan pada wajah perempuan. Persoalannya pada pengumbaran aurat dan eksploitasi yang dua hal itu. Ya, kita mesti melarang renang, mesti melarang volleyball, mesti melarang banyak sekali olahraga yang perempuan nggak boleh ikut. Kalau itu, ya kan? Karena renang kan lebih minim lagi yang dia pakai. Kan di kolam renang kok. Di kolam renang, di pantai, bagaimana yang tidak lomba, ya kan? Jadi banyak soal yang kita mesti melarang. Saya ingin mengembalikan bahwa negeri ini sebelum agama-agama datang sudah punya sistem nilai. Kita tidak bisa mengubah Bali. Kita tidak bisa mengubah perempuan-perempuan di Teluk Naga, Tangerang, Kembenan, mandinya di sana. Ya kan nggak bisa negeri ini. Dan Anda telah berjuang, Saudara Ismail pakai al nggak namanya? Ismail Yusanto. Iya, Yusanto nggak pakai al ya. Ismail itu Anda telah berjuang lama. Realita yang Anda hadapi ini, Liga Arab bikin Miss World, negara-negara Arab bikin Miss World. Yang keras-keras, maaf ya, seperti Anda ini dihajar di Mesir. Karena Mesir itu negeri pariwisata. Mata pencarian Egyptian people, native people, di sana pariwisata. Datang Ikhwanul Muslimin, ini haram, itu haram, dia digebuk habis. Dan sulit bangkit kalau saya lihat perkembangan terakhir di Egypt. Nah, kalau ini sebagai pendirian Anda saja, ya silahkan. Tapi realita di dalam masyarakat adalah begini. Saya adalah orang politik. Oke. Jadi saya harus bicara realita, tidak bisa keluar dari situ. Oke, nanti sebelum Pak Ismail komentari, saya ingin dengarkan Disti. Disti, apa sih tujuan Anda ikut tadi? Kan pertanyaan tadi itu loh. Apa sih buat publik ini apa sih ikut-ikut Di kayak gini? segmen pertama saya udah jawab. Betul. Ada Pak Ismail yang bertanya. Tujuan utama saya memang pertama untuk diri saya sendiri untuk menjadi perempuan yang jauh lebih baik, ya. Kedua, untuk orang tua saya, untuk keluarga saya kelak yang sekarang saya sudah dapatkan. Artinya saya mungkin mudah-mudahan bisa berguna untuk anak-anak saya nanti. Begitu. Anda tidak merasa dieksploitasi Enggak. dalam hal tubuh, cantikan, Enggak. Kembali lagi itu pilihan saya. Pilihan Anda. Ya. Pak Ismail akan komentar juga bukan nanti. Saat lagi di Gestur, tetap bersama kami. Wah, pegelaran Miss World bertentangan dengan yaitu nilai-nilai norma-norma agama yang berlaku di Indonesia dan bertentangan dengan nilai-nilai kearifan lokal, tidak sesuai dengan budaya kita, batalkan, selesai. Dan kami akan melakukan berbagai macam upaya dalam ruang koridor konstitusi untuk bagaimana kita bersama-sama menggagalkan daripada proyek yaitu daripada Miss World yang akan digelar. Pernyataan Habib Rizik. Sebelum ke Pak Ismail, tadi ada satu pernyataan beliau yang perlu kita konfirmasi kepada Ibu Kanti. Yaitu ini bisnis semata. Entah itu bisnis fashion, entah bisnis kosmetik dan sebagainya. This is business, murni bisnis. Enggak, tidak sama sekali. Karena menyelenggarakan Miss World ini complicated, tidak mudah, melalui berbagai perjuangan. Dan sejak 2 tahun yang lalu, pada saat Indonesia akhirnya terpilih, dan itunya juga bukan mudah ya. Karena setiap tahun itu ada beberapa negara yang ingin menjadi penyelenggara Miss World. Iya, soalnya kan bisa mendatangkan turis, ada Oh uang iya, beredar nah itu besar. terima kasih turis ya. Ada baju iya. bisnis, Oh, baju pasti. yang naik, kosmetik, begitu pasti. kan pernyataannya? Tapi kita tidak mengambil untung sama sekali. Kayak di sini kita mengundang para desainer Indonesia. Dan di tahun-tahun yang lalu, di Miss World yang lalu, itu 1 atau 2 desainer. Kali ini MNC Group mendatangkan 40 desainer. Itu kita undang, Mas. Kita undang supaya menambah lagi positif poin dari Miss World ini, mumpung dunia juga melihat ke Miss World ini. Kenapa nggak sekalian kita mengundang 40 desainer Indonesia dengan memakai materi dari Indonesia, songket, batik, sarung dan lain-lain. Begitu, itu salah satunya. Kalau nilai-nilai yang kemudian dianggap negatif yang mungkin akan merasuk keluar. Oke, mungkin menambahkan tadi dari Engkong atau Pak Ridwan ya. Memang kita dari awal sudah menyesuaikan dengan budaya kita di sini, dengan ketemu Miss World dan bernegosiasi kepada mereka. Untungnya ya Miss World Foundation-nya terbuka.
Mas Indi gitu. Jadi mereka sangat terbuka dan rupanya juga untuk Miss World itu di beberapa negara yang sensitif mereka bersedia untuk menyesuaikan dengan norma-norma yang ada di sini. Oh ya, berani? Iya, ternyata karena seperti Miss Fashion, seperti yang harusnya 1 atau 2 desainer jadi 40, seperti misalnya cut to cut shotnya nanti kita akan lebih ngambil angle ke wajah, ke kepintaran dan lain sebagainya. Jadi pernyataan Habib Rizik menurut Anda tidak perlu ditakutkan? Ya memang pada dasarnya ini jadi PR untuk MNC Group juga sebagai penyelenggara untuk mengedukasi dan menyampaikan. Bisa jadi memang promosi kita kurang, penyampaian kita kurang. Nah di sini juga kami akan lebih banyak lagi menyampaikan melalui media-media kami apa nanti acara-acara yang ada di Miss World dan akan bagaimana. Pak Ismail ada komentar? Ya. Tadi disebut pariwisata. Mungkin saja pada saat itu ada sedikit kenaikan wisatawan. Mungkin saja juga bahwa orang luar itu menjadi lebih tahu destinasi wisata di Indonesia. Meski untuk tahu sekarang ini banyak cara ya, melalui internet segala macam gitu. Tapi itu kan baru satu tahap. Tahap yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana akhirnya mereka memutuskan untuk datang ke Indonesia. Saya pikir itu yang poin paling penting. Dan kita lihat destinasi wisata Indonesia itu kan jauh lebih banyak daripada Malaysia. Kenapa Indonesia kececer? Malaysia itu target tahun 2011 itu 25 juta, sementara Indonesia hanya 7,5 juta. Dan tidak perlu ada miss-missan Dan tidak Malaysia. perlu ada Miss World. Oleh karena itu alasan wisata itu menurut saya membodohi akal sehat kita gitu. Menumpulkan akal sehat dan kecerdasan kita gitu. Kemudian yang kedua, saya ingin mengulangi apa yang tadi disampaikan bahwa dia katakan bahwa ya saya juga muslim gitu. Nah, mestinya kemusliman kita itu kan hadir dalam seluruh derap kehidupan kita gitu. Kalau bukan itu sekarang menutup aurat, apakah tidak ingin anak perempuannya nanti itu juga begitu? Apakah tidak ingin Mbak di sebelah sana itu juga menutup aurat? Seorang muslimah yang sejati itu dia ingin apa yang dia rasakan sebagai sebuah kebaikan, ingin juga orang lain melakukan gitu. Kalau bukan pilihan hidup Loh, masing-masing? bukan, ini dari segi spirit ya. Saya ingin menggarisbawahi dari segi spirit gitu. Karena begini, saya kira ini bangsa negara ini sudah banyak sekali punya masalah. Dan masalah bangsa ini itu pun sudah sangat kompleks dan diantaranya adalah berurat akar pada integritas moral. Korupsi, ya, pelecehan seksual, kriminalitas, itu kan pangkalnya itu. Kenapa? Sekarang kita punya potensi yang sangat besar, yaitu religiusitas bangsa ini kok tidak dipanggil di dalam menyelesaikan masalah, tapi malah justru dilecehkan, ditimpakan hanya semata-mata untuk urusan, menurut saya celaka sekali kalau betul bukan dibilang bahwa ini tidak ada untungannya, tidak ada untungnya. Sudahlah tidak ada untungnya, mengumbar kemungkaran pula gitu loh. Jadi apa yang mau didapat dari Bukadi dan teman-temannya gitu loh. Kan sayang sekali gitu. Balik ke Miss World ya Pak. Di sini kan saya tidak sebagai pribadi ya Pak. Ya gitu. Saya sebagai panitia Miss World. Dan di mana sekali lagi saya sampaikan, saya bersyukur saya ini lahir dan tinggal di Indonesia. Di mana ini adalah negara demokrasi yang harusnya saling menghargai antar budaya, antar adat istiadat, antar agama. Begitu. Dan juga yang seperti saya sampaikan lagi, saya jadi mengulang nih Mas Indi, bahwa kita juga sudah mencoba mengantisipasi dengan meeting dari jauh-jauh hari dan bernegosiasi jauh-jauh hari dengan Miss World Foundation agar mereka bersedia dan sudah bersedia untuk merevisi sedikit ya, menyesuaikan dengan budaya-budaya kita di sini. Ya. Gitu. Kong, ada komentar? Ada tentu. Sebelum Pak Disti di sini kan. Artinya yang pertama adalah penggunaan istilah munkarat. Munkarat itu artinya kerusakan. Ya kan, harus dijelaskan dulu dengan adanya Miss World kerusakan apa yang terjadi. Disaster. Misalnya begitu. Saya bukan penggemar Miss World, tapi saya sebagai pengamat saya melihat dia di situ ada soal intelijensia. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang intelijensia. Di situ ada soal penampilan. Baru ada soal kecantikan barangkali, tapi nomor satu itu adalah soal intelijensia. Iya. Sering dari tes saya sebagai laki-laki, yang terpilih itu sebenarnya nggak cantik dari tes saya. Ya kan? Ini, Ya kan? Tetapi ini Pak Ridwan Said ini perlu ngecek lagi yang cantik. penonjolannya Pak Ridwan adalah kayak apa sih? intelijensia. Kan begitu. Kalau bicara hukum, ya jelas pandangan dari Pak
Ismail Yusanto itu bukan pandangan negara. Negara Sebagian masyarakat memandang seperti itu. itu nggak apa-apa, tapi bukan pandangan negara. Pandangan negara adalah pada Undang-Undang Dasar 45. Itu tidak ada ketentuan bagaimana harus berpakaian di dalam Undang-Undang 45. Walaupun sudah difermak 4 kali, ya kan, itu tidak ada ketentuan bagaimana harus berpakaian, bagaimana harus penampilan dan sebagainya. Kalau berbicara tentang Pancasila, tentang sistem budaya kita itu luas, tidak seperti quotation tadi yang ditampilkan ini melanggar sistem budaya yang mana, ya kan? Sistem budaya yang mana? Itu tidak sesederhana itu bicara kebudayaan, karena negeri ini puluhan abad telah ada sistem nilainya sebelum kedatangan agama-agama. Itu dulu di Insyafi. Kita sudah mengerti tentang ketuhanan yang Maha Esa jauh sebelum agama-agama. Itu mesti difahami. Itu mesti dipahami bahwa pertama jangan gegabah bicara tentang sistem budaya kalau kagak paham, ya kan. Yang nomor 2 adalah kalau kita bicara dari hukum, maka apa yang dilakukan oleh panitia itu tidak ada satu hukum yang dilanggar. Pak Ismail, ada komentar? Iya, saya kira itu sesuatu yang bisa kita telah lebih lanjut. Gitu. Apakah betul tidak ada satu hukum yang dilanggar? Apakah betul bahwa tidak ada norma yang dilanggar? Gitu. Kita ini selalu sangat sering ya, mengungkap bahwa negara ini berdasarkan prinsip ketuhanan. Gitu. Ketika kita melakukan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ketuhanan, ya, dari mayoritas penduduk negeri ini, apakah itu bukan sesuatu yang hukum yang dilanggar dan bukan sesuatu moral atau etika Kurang yang jelas dilanggar? yang terakhir, gitu. Pak. Itu saya kira penting Ibu, untuk kita Bapak, telah. Karena posisi bicaranya ke Ibu terus, ke saya lah bukan sekali-sekali. sini, Ya. sini kan yang bertanya sini. Iya. Jadi saya kira Ada hukum moral yang dilanggar minimal begitu menurut Anda? Oh, iya jelas. Dan juga kemudian tanggung jawab. Sebenarnya kita ini kan punya tanggung jawab besar di dalam bagaimana menumbuhkan sebuah budaya yang bertumpu pada moralitas gitu. Bukan kemudian semau-mau hanya berdasarkan kepada kepentingan-kepentingan material, kepentingan-kepentingan bisnis. Jadi kalau menurut Anda mereka yang tidak menggunakan penutup aurat yang baik tidak bermoral? Bukan, maksudnya begini, ini kan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagaimana yang tadi saya sampaikan kepada Bu Kanti gitu loh, bahwa ada amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan, bahwa kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, itu kan kita ini diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah SWT, itu untuk apa sih? Kan untuk beribadah. Beribadah itu artinya taat, tunduk, patuh kepada apa yang ditetapkan oleh Allah SWT. Kita hidup ini kan nggak lama, tapi sebentar, ya kan. Lalu apa yang mau kita bawa ke hadapan Allah SWT kalau bukan amal ibadah itu kita gitu. tausiah, Pak. Loh, Ya. bukan, ini penting. Enggak, Ini itu penting dalam tausiah. konteks seperti ini. Itu menurut saya ini tausiah. penting. Pertanyaan Ini penting untuk sekali. diperdebatkan adalah penting. hukum positif apa yang telah dilanggar oleh panitia. Kalau ada pasal-pasal pidana KUHP yang dia telah langgar, Bapak dengan Hizbut Tahrir dapat membawa rombongan ke kantor polisi, laporkan mereka. Ya itu. Oke. Nanti dijawab saat lagi. Di awal kan sudah saya sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Spiritnya itu. Spiritnya itu. Sesaat lagi. Paling Ini tidak main spirit apa main undang-undang? nanti kita akan bicarakan lagi. Mainnya seperti apa? Ini juga Mbak Desi juga saya pengen tahu jawabannya kayak apa nanti. Persoalan aurat-aurat tadi itu. Sesaat lagi di Gestur. MUI menolak Indonesia dijadikan sebagai host dari Miss World Contest 2013 karena setelah ditinjau dari berbagai macam aspek ekonomi, aspek agama dan budaya, maka tidak ada yang mendatangkan manfaat bagi Indonesia, sebaliknya justru mendatangkan lebih banyak mudaratnya. Itu pernyataan dari pihak MUI. Saya yakin, mungkin saya simpulkan, persoalan aurat juga menjadi salah satu concernnya. Kembali soal Listi, ada pernyataan seperti itu. Dari sebuah lembaga yang tidak hanya Hizbut Tahrir, tidak hanya FPI, tapi MUI. Walaupun tadi Kong Ridwan menyatakan hukum positif mana yang dilanggar, belum kelihatan. Atau belum ada jelas seperti apa. Tapi Anda, Mbak Disti, melihat pernyataan itu.
Saya rasa begini, selama masih ada pernyataan yang menentang adanya Miss World, itu menjadi benteng tersendiri untuk Miss World itu sendiri berada pada posisi yang ada di Indonesia. Artinya dengan kompromi yang sudah dilakukan yang akhirnya tidak ada lagi bikini, justru memakai sarung Bali, itu kan sebuah perubahan yang justru positif sebenarnya gitu. Jadi tolong dihargai dengan yang sudah dilakukan oleh panitia, berkompromi yang sudah berusaha untuk masuk kepada wilayah Indonesia dan mereka akhirnya oke, kita akan mengikuti apa yang menjadi norma yang ada di Indonesia. Anda yakin tidak ada sebuah titik atau celah apapun yang kemudian bisa dikategorikan sebagai mungkar tadi? Saya rasa enggak ya. Toh selama ini saya yang menjalani itu, saya pernah mengikuti Miss World, saya pernah menjadi Miss Indonesia. Sejauh ini selama saya menjalani hidup, saya nggak berniat pun tidak berniat untuk mungkar. Karena itu tergantung kita pribadi. Kembali lagi, kalau kita pribadinya udah punya niat kotor, niat jelek, ya itu akan terjadi. Pernah pakai bikini? Enggak, karena saya nggak suka. Nggak suka. Pengertian di kontes itu maksudnya? Enggak. Enggak, tidak ada? Enggak ada memang. Pada waktu saya pergi ke sana, itu masih ada bikini. Artinya kita negara-negara yang tidak mau menggunakan bikini, boleh mereka sediakan. Yang bukan bikini, kita tetap tertutup. Tapi baju renang? Baju renang kita dikasih kain. Oh, dikasih kain? Dikasih kain. Di atas terbuka sedikit? Baju renang ya segini lah, Mas. Jadi nggak apa-apa? Jadi masih nggak apa-apa gitu ya? Saya sering pakai tank top, artinya ya nggak apa-apa selama oke. saya masih merasa nggak apa-apa. Oke. Baik, MUI sudah menolak, HTI pasti menolak, FPI pasti menolak. Menolak itu kemudian apakah ada tindakan lanjutnya, Pak Ismail? Ini jelas bahwa kita tidak akan tinggal diam gitu. Kita akan melakukan segenap usaha untuk mencegah supaya walaupun tidak ada hukum positif yang dilanggar, nggak jelas iya, hukum kan positif ini yang memang dilanggar. ini kan pertarungan paradigma, pertarungan cara pandang gitu. Jadi menurut saya terlalu naif kalau kita ini semata-mata memandang persoalan itu dari apakah ada hukum positif yang dilanggar atau tidak. Sementara hukum positif itu sendiri itu mesti kita lihat apa dia bermasalah atau tidak kan gitu. Ini yang saya kira menjadi masalah juga di dalam peradilan kita. Coba lihat itu di running tag-nya kan baru Sujono Timan dilepas kan karena menurut hakim tidak ada unsur-unsur korupsi. Nah, apakah seperti itu? Kan kemudian kita bicara tentang paradigma yang benar mestinya seperti apa. Kalau paradigma yang sudah berubah seperti pernyataan dari Bukanti atau bukan, ini berbicara tentang paradigma yang tadi saya sebut bahwa ini value apa sebenarnya mau ditampilkan gitu kan. Citra apa terhadap perempuan yang mulia, ya, yang hebat, yang mau ditonjolkan itu apa. Ini kan dalam Miss World ini konteksnya itu adalah fisik gitu. Kecantikan bahwa memang ada brain dan behavior itu hanya tambahan saja gitu. Sementara kalau kita menggunakan paradigma dari sesuatu yang berakar pada religiusitas bangsa ini, itu kan yang kita sebut dengan takwa itu kan, kemuliaan perempuan itu di situ gitu. Jadi apa yang kami sampaikan ini sebenarnya wujud dari rasa tanggung jawab kami untuk membawa negeri ini ke arah yang lebih benar, ke arah yang sesuai dengan apa yang telah menjadi bagian dari pengakuan kita atas berkat rahmat Allah bangsa ini atau negara ini merdeka. Karena gitu. pijakannya agama, engkong. Loh itu. Komentari engkong. Seperti itu. Belum lihat patung Rara Jonggrang. Apa hubungannya? Ya ada hubungannya, lihat aja itu patung Rara Jonggrang kan tadi melihat adat istiadat bangsa Indonesia kan itu nude. Patung Rara Jonggrang. Itu sedangkan itu tapi ada kan zaman sebelum Islam masuk memang. Iya, dalam legenda Jawa itu kan perempuan yang cukup terhormat itu waktu. Jadi kita bermain dalam wilayah budaya nggak sembarangan. Hukum positif adalah hukum positif, ya kan. Kalau usaha mau merubahnya itu soal yang lain. Jangan kita campur adukan praktek hukum dengan hukum positifnya itu sendiri. Atau praktek di pengadilan. Hukum positif adalah hukum positif. Jadi kita tidak bisa menggunakan paradigma itu bukan hukum, itu opinion. Bukan hukum, ini adalah opinion. Hukum positif apa yang tertulis dan apa yang sudah diumumkan dalam lembaran negara. Oke. Ini kita harus break dulu sebentar. Tapi di penghujung saya ingin dapatkan kepastian melihat penolakan dari HTI, MUI, FPI. Seperti apa sikap dari panitia? Sesaat lagi di Gestur. Kembali di Gestur di penghujung, Bukanti penolakan sudah jelas. Pak Ismail mewakili HTI, kemudian pernyataan dari MUI, pernyataan dari FPI, atau mungkin sebagian publik lainnya terhadap hal ini. Menolak keras, apa sikapnya?
persiapan sudah jauh hari ya, dan izin juga telah didapatkan oleh panitia. Yang mengeluarkan izin siapa? Kenapa? Yang mengeluarkan izin siapa? Izin itu? Mabes Polri. Polri, Ya, baik. Mabes Polri, karena juga memang tamu-tamunya kan dari luar negeri, sehingga izinnya memang keluarnya dari Mabes. Oke. Jadi, the show must go on. The show must go on. Sebentar lagi tamu-tamu negara kita datang, ya kan? Walaupun bukan presiden, tetap mereka duta-duta negara masing-masing. Sebenarnya dari hati yang paling dalam saya ingin sekali ya menghimbau, tolong disupport gitu, supaya mereka nantinya meninggalkan Indonesia dengan kesan positif. Itu. Dengan merasakan bagaimana di Indonesia ramah tamahnya Diundang kita, nggak, Pak Ismail? indahnya. Insya Allah diundang Pak, jika bersedia kami undang. Gitu, ya. Karena sekali lagi mudah-mudahan dampak positifnya akan. Jadi the show must go on. Pak Ismail, the show must go on. Apa yang akan dilakukan? Hanya sekedar wacana, tolak-tolak, tapi tanpa action apapun? Ya kita akan berusaha sekuat mungkin untuk Atau hanya pada tataran intelektual saja? enggak gitu. Kita sebenarnya tadi juga bersiap untuk melakukan audiensi dengan tokoh-tokoh ormas Islam ke Mabes Polri itu. Tapi ini tertunda, mudah-mudahan besok bisa. Begitu juga kita melakukan audiensi ke Kapolres Bogor, kemudian ke Bupati, kemudian kita mungkin akan melanjutkan juga ini kita ke MNC gitu. Ada teman-teman yang akan melakukan aksi ke depan gedung MNC. Jadi ini masih akan terus dilakukan dan saya pikir ini harus diperhatikan gitu. Jadi harus dimengerti bahwa ini sebenarnya wujud dari kasih sayang kita sebagai sesama warga bangsa agar kita ini berjalan kepada arah yang benar. Nanti gitu Pak lah. demonya yang berhadapan dengan Kong Ridwan di situ? Bukan. Oh, enggak ya? Begini, artinya dia kan perang lawan perempuan. Di dalam adat Jago Betawi, nggak boleh kita ribut sama perempuan. Menang kalah ya kita kalah. Enggak lawan perempuan lah. Dia lawan perempuan, Miswar kan perempuan. Panitianya kan banyak laki-laki juga. Iya, jadi di Betawi kagak Yang boleh datang ngelawan kepada perempuan. kami MNC Group itu semuanya laki-laki. Oh. Oh gitu. Iya. MNC Dan Group meminta itu apa? Grup nasihat televisi. meminta nasihat kepada kami dan kami sudah beri nasihat kepada tamu kami. Nasihat kami satu, jangan teruskan kegiatan ini. Terus dia dengerin. Dan dengerin dan dia berterima kasih telah diterima dengan Minimal baik sudah dan ketahuan ada sih. dialog Oke. gitu. Terima kasih semua udah bersikap. Mbak Disi jalan terus ya. Saya jalan terus seperti saya sekarang. Percayaannya seperti itu ya, yakinnya Iya, seperti ini. saya tetap punya keyakinan seperti saya jalankan Walaupun ada sekarang. pernyataan-pernyataan tadi itu. Ya artinya begini, kalau memang Miss World ini dilarang, ditolak, itu kan ini event besar. Yang benar Ibu Kanti tadi nyatakan bahwa berilah kesan yang baik pada tamu-tamu kita yang hadir di Indonesia. Tapi balik lagi, bagaimana dengan acara-acara TV yang juga memberikan pendidikan tidak baik kepada yang ditonton gitu. Dan itu jalan terus TV One baik-baik semua kok. Oke, saya tidak. Untungnya saya tidak menyebutkan TV tertentu ya. Artinya gini, banyak acara yang masih tidak sesuai gitu ya. Jadi artinya itu yang justru bisa merusak anak bangsa kita dibandingkan dengan ajang Miss World yang hanya 1 bulan yang bisa. 1 bulan tuh. Biasanya begitu karantina ya. Lama juga ya. Karantina Juga ya. ya. Saingan sama Piala Dunia itu sebetulnya. Karena berkunjung ke berbagai daerah Oke. supaya nanti indahnya Indonesia terlihat. Saya usul berkunjung juga ke HTI mungkin. Berketahuan. Terima kasih Pak Ismail. Anda sudah menyampaikan sikap, minimal sudah diketahui dan kita tunggu apa saja yang terjadi. Mudah-mudahan ada hal positif yang terjadi di sana. Bu Kanti terima kasih, Mbak Disi terima kasih, Pak Ridwan terima kasih sama kami. Inilah gestur, Anda bersikap seperti apa, itu hak Anda.